Oke, bismillah. Halo sahabat baca, welcome back to my podcast. So, kali ini kita mau bahas kenapa kita harus membaca. Bahasan ini kita omongin sama teman kita, namanya Yuni. Yuni Astuti ya kak ya? Iya. Oke. Yuni Astuti. Iya. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Sekebara. Sekebara itu di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Kode pos sekalian nggak? Oh iya, lupa kode posnya berapa. Tinggal di Labusel. Iya. Pesisir itu ya? Ya? Pesisir. Pesisir? Iya. Enggak. Kan nggak ada gunung juga di Labusel kan? Ya nggak ada, cuman banyak sawitnya. Oh, oke. So, menurut Yuni, kenapa kita harus membaca? Menurut aku, membaca itu kan kayak bisa bikin kita nambah wawasan untuk pengembangan diri kita juga bisa. Dari membaca itu kita bisa nyerap banyak ilmu dari apa yang kita baca. Itu sih menurut aku. Dan juga kalau kita baca itu bisa bikin kita senang. Kok bisa? Gimana caranya itu? Iya, soalnya dari pengalaman pribadi ya, ketika kita ngerasa sedih atau galau, terus kita baca buku yang isinya tuh kayak komedi ceritanya kan. Nah, itu bisa bikin kita ketawa sendiri, jadi otomatis kita bisa ngerasain senengnya ketika membaca itu. Gitu. Oh, emang jenis buku yang sering dibaca apa? Kalau aku pribadi, aku suka baca novel. Novel. Itu yang bacaan yang paling aku suka ya, dari semua bacaan gitu. Novel banyak genrenya kan? Iya, banyak genrenya. Biasa apa genrenya? Aku Hmm. macam juga sih, ada yang romantis, ada yang komedi, ada juga yang kayak vampir-vampir gitu, apa namanya, horor gitu ya. Nah, terus sama ini kayak gimana ya bilangnya? Selain itu kayak apa sih? Yang ada mafia-mafianya itu. Nah, gitu. Kayak cerita detektif Perang-perang gitu. ya. Nah, kayak gitulah dia. Itu juga aku suka. Kenapa pilih novel? Ya, menurut aku ceritanya menarik gitu. Makanya aku pilih novel. Ketika kita baca novel gitu kan, terus kita itu bisa otomatis masuk ke dalam dunia novel itu. Jadi karena novel ini kan menceritakan kayak suatu peristiwa ya, menceritakan kisah hidup seseorang sama orang-orang yang ada di sekitarnya gitu kan. Jadinya dari watak ataupun sifat juga karakter yang ada di tokoh dalam cerita novel ini, kita bisa kayak masuk ke dalam cerita itu gitu. Baper ya? Iya, ada rasa bapernya. Anyut. Ada kalau baca novel romance tiba-tiba baper, menghayal. Iya, jadi apa yang dirasakan sama si tokoh dalam cerita novel itu kita bisa rasain juga gitu kalau baca novel. Jadinya seru aja. Makanya aku suka. Suka karena ceritanya gitu ya? Ya, suka karena ceritanya menarik. Dibaca jadi kita bisa larut dalam ceritanya gitu. Iya. Tapi buku-buku sejarah kan juga cerita. Kita juga bisa sekali-sekali terhanyut sama cerita. Kayak buku-buku biografi perjuangan tokoh-tokoh. Itu kan cerita juga. Kenapa enggak itu? Setiap orang itu kan punya pilihannya masing-masing. Yeah. Jadi karena aku lebih tertarik sama novel daripada sama buku-buku yang kayak ilmu pengetahuan gitu, makanya aku lebih cenderung ke novel daripada yang lain. Memang yang lain dibaca, cuman nggak sesuka ketika kita baca novel gitu. Baca juga tapi sikit-sikit aja gitu ya.
Iya, gitulah. Baca dari kapan? Membaca ya dari waktu SD baca ya. Cuman kalau suka baca novelnya ini waktu itu ada pengalaman sih. Dari sekitar 3 tahun yang lalu ketika handphone aku rusak. Jadi kan aku tuh suntuk ya, nggak semua ketika selesai semua kerjaan terus nggak ada ngapa-ngapain gitu. Jadi udah sama kawan aja. Si kawan ini cerita tentang novel yang dia baca. Ya udah akunya tertarik terus aku pinjam novel dia. Dari situ aku mulai tertarik baca novel dan sampai sekarang sampai aku ya koleksi novel juga. Dari situlah dia asal mulai aku suka gemer baca novel itu. Nah, itu novelnya apa judulnya? Judulnya Assalamualaikum calon imam. Kalau nggak salah. Waalaikumsalam. Bukan gitu, Bang. Itu judul novel. Oh, judul novel. Ya. Itu tebal, novelnya itu tebal. Lumayan tebel sih. Kalau menurut aku. Nggak bosan? Kadang kalau dibilang bosan sih ya ada juga. Ada kala di mana kita ngerasa bosan ketika baca novel gitu. Tapi lebih banyak enggaknya. Gimana caranya supaya nggak bosan itu? Caranya? Kalau aku kan kalau milih novel itu kan pertama kan nengok sinopsisnya dulu, yang cerita ada di paling belakang sampul itu kan ada cerita singkatnya kan, sinopsisnya itu. Dari situ kan kita baca dulu. Udah kita baca kan otomatis kalau kita tertarik, kita penasaran kayak mana sih ceritanya, alur dari awal sampai akhirnya tuh kayak apa gitu. Kan bikin kita penasaran. Ya udah, kita baca aja. Terus nanti kalau tiba-tiba bosan, berhenti, jangan berlanjut. Berhenti aja sampai situ, tandai halamannya. Terus kita istirahat. Habis itu ya udah, nanti kalau udah mood baca lagi ya dibaca lagi. Gitu sih kalau aku ngilangin rasa bosan, biar nggak bosan baca novel. Jadi kalau nggak mood sebulan 2 bulan nggak balik moodnya, nggak selesai lah bukunya. Ya untungnya aku nggak kayak gitu. Kalau aku bosan baca novel ya sekedarnya aja, cuman sebentar aja bosannya. Habis itu ya lanjut lagi, soalnya penasaran sama cerita novel itu. Kan gitu sih. Bosan tapi ada rasa penasarannya. Gimana coba bilangnya? Jadi ya bosannya berhenti, ketika kita bosan berhenti ya udah sisihkan dulu bukunya, ngerjain yang lain, habis itu lanjut lagi baca gitu. Jadi biar nggak gantung ceritanya. Jadi bosan atau nggak bosan baca itu tergantung yang kita baca. Iya. Ini kalau misal buku sejarah, buku filsafat belum dibaca udah bosan duluan ya? Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Walaupun sebenarnya itu penting sih. Tapi ya gimana, namanya juga kesukaan orang kan punya selera masing-masing ya. Nah, kalau kan gitu, kayak ini kan ya. Bacanya lebih suka baca novel ketimbang buku-buku yang lain. Iya. Kan informasi pengetahuan itu kan nggak semua ditulis di novel. Walaupun terkadang ada novel-novel ilmiah, ada fiksi, ada novel gitu. Mungkin sebahagian dimuat di novel itu pelajaran informasi itu. Terus kalau kita terlalu suka dengan novel, artinya kan sedikit informasi yang bisa kita dapat. Gimana mengimbanginya supaya informasi pengetahuan yang lain cukup, padahal kita lebih cenderung baca novel ketimbang buku jenis yang lain. Cara mengimbanginya? Kalau aku nonton, selain baca juga nonton kayak berita-berita di TV biar nggak ketinggalan berita. Jadi cari sumber lain ya? Iya, selain itu juga browser cari di Google kayak browser gitu.
sering di Google lah pokoknya, searching. Kalau baca-baca yang di internet gitu, yang kita googling, browsing, baca-baca artikel di internet, sama nggak manfaat yang dirasakan sama kalau kita baca buku yang buku cetak itu? Manfaatnya mungkin ada perbedaannya sih kayaknya. Apa itu? Ya kalau buku kan dia lebih komplit, lebih lengkap. Kalau kita browser kan harus cari satu artikel ke artikel lain gitu. Kalau satu buku itu kan terfokus sama buku itu gitu. Oh, jadi kalau misalkan buku bahas tentang masak, dia detail dari alat masaknya, cara masaknya, semua gitu ya. Nah, kalau di Google ini itu terpisah-pisah semuanya. Dia nggak terpisah-pisah, cuman dia ada, karena banyaknya sumber-sumber alamat-alamat di Google itu kan setiap blogspot itu punya ininya masing-masing. Ada beda-bedanya gitu, walaupun kayak misalkan buku resep gitu kan. Kalau di buku satu resep ya udah gitu aja, tapi kalau kita lihat di browser itu kita bisa jadi lebih banyak nyarinya gitu. Nggak dapet ininya ya, nggak dapet feelnya kalau yang di internet. Iya. Tapi novel kan juga banyak yang novel-novel yang digital, yang formatnya yang buku-buku e-book, yang buku-buku digital. Kita bisa kayak ada tuh platform yang kayak webtoon, itu kan ada tempat-tempat kita baca, ada Wattpad. Iya. Beda nggak rasanya baca dari situ sama buku yang buku fisik itu? Ya bedanya pasti ada ya. Kalau dia, aku juga punya sih aplikasi novel di handphone aku, sama novel buku juga ada. Memang ada sih bedanya. Kalau di buku dia lebih panjang kan ceritanya, lebih kompleks, lebih lengkap gitu kalau di buku. Kalau di novel yang ada di aplikasi aku ini, dia lebih, memang ceritanya mirip, cuman kalimatnya lebih singkat gitu, lebih pendek lah ceritanya, dipersingkat gitu. Jadi kalau di bukunya tebal, di novel yang ada di aplikasi itu bisa lebih sedikit. Jadi kayak cerpen? Iya, tapi panjang juga sih sebenarnya. Cerpen panjang? Iya, cerpen. Cerita panjang. Nah, harusnya aku sehingga aku jadi baca buku. Kan memang suka baca buku. Walau spesifiknya baca buku novel, baca novel. Gimana untuk orang-orang yang kayak aku yang nggak terlalu suka baca buku, supaya jadi suka? Supaya suka. Sebenarnya rasa suka itu kan dari diri kita masing-masing. Jadi kita juga nggak bisa mempengaruhi, nggak bisa maksa orang biar dia suka sama apa yang kita suka kan gitu. Cuman kita bisa memotivasi, bisa ngajak dia, lihat buku ini gitu kan, ngajakin dia biar mau baca gitu. Makanya kalau baca itu kita harus cari sesuatu yang menurut kita menarik biar kita mau baca. Kayak aku lah pribadi kan, aku sukanya baca novel. Kenapa? Karena novel itu cerita yang aku baca dari sinopsisnya itu menarik, makanya aku jadinya suka. Kalau novel dari cerita pendek